Selamat sore rekan-rekan sekalian yang ada di studio ataupun yang sudah bergabung di aplikasi Zoom. Perkenalkan, saya Hakim Tambunan. Saya ditugaskan sore hari ini untuk menjadi moderator di sesi kedua hari ini. Nah, pada sesi kedua ini kita akan bersama-sama membahas tentang hukum acara pengadilan HAM yang dibawakan oleh Dr. Jimmy Z. Ufsunan, SH-MA. Beliau menempuh pendidikan di S1, S2, S3 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pernah juga menjadi peserta Summer School di Jerman tahun 2018 dan mengikuti pelatihan legislatif di Jepang tahun 2019. Pengalaman profesi beliau, anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Majelis Pemeriksa dan panel ahli penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur non-litigasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2018. Tim seleksi anggota Banwaslu Provinsi Bali 2018. Tim hukum pada beberapa kabupaten dan kota di Bali. Pernah juga reviewer beberapa jurnal nasional seperti Jurnal Legislasi Indonesia, Jurnal Kemenkumham, Majalah Hukum Nasional BPHN Kemenkumham. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak membahas tentang materi ini di sesi kedua ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Hakim. Yeah. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu, dan salam sejahtera kita semua. Jadi pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi tentang pengadilan HAM hukum acaranya. Memang kalau dilihat dari perspektif pengadilan HAM, pasti juga kita harus membicarakan mengenai dimensi hak asasi manusia terlebih dahulu, supaya kita tahu apakah kemudian hak asasi manusia, semua persoalan hak asasi manusia itu dibawa ke pengadilan HAM atau tidak semua. Nah, ketika bicara dalam perspektif hak asasi manusia, maka kita harus pahami dulu mengenai definisi dari hak asasi manusia. Nanti ya. Ya, definisi hak asasi manusia itu saya warna-warnikan ya, seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan setiap orang sebagai makhluk Tuhan. Jadi seperangkat hak itu menekankan pada sebagian hak. Hanya beberapa hak yang kemudian sifatnya mendasar. Karena kalau bicara hak manusia itu lebih luas, tapi yang bersifat asasi itu lebih spesifik dan lebih fundamental sifatnya. Nah, terkait dengan persoalan definisi seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, maka dia harus wajib dihormati. Kenapa manusia itu memiliki hak asasi manusia? Karena dia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Jadi tidak hanya hukum yang menghormati, tidak hanya hukum yang menjunjung tinggi, termasuk hukum yang melindungi, tapi juga dihormati, dijunjung tinggi oleh negara. Jadi negara harus menjunjung tinggi, negara harus menghormati, pemerintahan juga demikian, dan setiap orang juga harus menghormati. Nah, ketika bicara dalam perspektif negara yang menghormati, maka bagaimanapun penyelenggaraan negara dalam arti luas di eksekutif, legislatif, yudisial, itu harus menghormati yang namanya hak asasi manusia. Dalam bingkai eksekutif, pemerintah dikomando oleh presiden sampai di pemerintah daerah, maka setiap kebijakan-kebijakannya harus menggunakan hak asasi manusia sebagai panduan. Jangan sampai kebijakan-kebijakannya itu bertentangan, tapi harus kebijakannya itu untuk melindungi, untuk memenuhi atau menjamin yang namanya hak asasi manusia. Dalam hal hukum, bagaimana caranya kita bisa mengetahui hukum yang menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi? Adalah kita bisa lihat dari undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 12 2011, itu kan mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah, termasuk peraturan perundang-undangan lain, peraturan menteri, peraturan KPU, peraturan badan-badan, dan sebagainya. Dan hukum yang dimaksud dalam dimensi itu harus menghormati hak asasi manusia. Harus
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga harus melindungi. Jadi kalau seandainya katakanlah kita lihat dalam hal mengenai beberapa isu yang saat ini muncul, COVID-19, akhirnya negara atau pemerintah presiden mengeluarkan Perpu 1 2020. Perpu 1 2020 menekankan untuk realokasi anggaran, baik di tingkat APBN maupun tingkat APBD. Ini maksudnya supaya jangan sampai orang-orang masyarakat itu dibiarkan menderita, karena dengan kondisi ekonomi seperti ini, kemudian pemerintah tidak melakukan apa-apa dengan alasan APBN-nya sudah diatur demikian. Maka itu yang dimaksud dari hak asasi manusia, maka negara, hukum juga harus melindungi yang namanya hak asasi manusia, atau hukum itu dimaksudkan atau dibentuk untuk memenuhi hak asasi manusia yang belum terpenuhi. Katakanlah secara sederhana, adanya peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, itu maksudnya supaya orang jangan rokok sembarangan. Kalau seandainya orang itu merokok sebelumnya itu setelah dihirup asapnya dan kemudian ditelan, maka tidak mungkin adanya perda KTR. Tapi kemudian asapnya itu dikeluarkan dari rongga mulutnya, dipaksa orang untuk menghirupnya, maka itu menjadi persoalan hak asasi manusia, karena orang-orang yang tidak merokok memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Nah, dalam dimensi inilah yang namanya hak asasi manusia, termasuk pemerintahan dan termasuk setiap orang. Nah, sehingga ketika kita bicara dalam hal ini, maka apapun penyelenggaraan pemerintah itu tidak boleh melanggar atau tidak boleh membatasi yang namanya hak asasi manusia. Nah, kemudian kita juga lihat ya mengenai hak asasi manusia sebelum di slide sebelumnya ya. Karena sebelum kita bicara persoalan pengadilan hak asasi manusia, kita harus selesai dulu dengan persoalan hak asasi manusia ini terlebih dahulu. Ketika kita bicara persoalan hak asasi manusia itu memiliki 4 karakter ya. Pertama, bicara persoalan universal. Hak asasi manusia ada dimanapun. Kita jalan-jalan ke Jepang, orang juga mengetahui bahwa kita tidak boleh diapakan dengan sembarangan atau dibunuh atau diapakan, karena itu menyangkut hak hidup kita yang berlaku universal. Hak asasi manusia yang berlaku universal. Kemudian absolut. Absolut itu ada kalau Bapak Ibu lihat di Undang-Undang Dasar ya. Pasal 28I, hak hidup tidak boleh disiksa, tidak boleh diperbudak, memilih agama, kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan, itu adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Nah, itu yang sifatnya HAM absolut atau disebut dengan istilah non-derogative human right. Nah, tapi di luar dari pasal 28I ayat 1 itu ada yang namanya hak asasi manusia yang bersifat relatif atau yang bisa dibatasi. Ketika orang menggunakan kebebasan berpendapat, maka dia bisa dibatasi. Kapan demonya harus dilakukan, dia harus menggunakan apa batasan-batasan apa kebebasan berpendapat, karena itu bukan HAM absolut. Kenapa harus ada hak asasi manusia yang sifatnya relatif dan harus dibatasi? Itu supaya jangan sampai melanggar hak orang lain. Kebebasan hak asasi manusia itu kan menekankan pada bagaimana kita menggunakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional oleh negara, oleh hukum, tapi jangan sampai hak asasi manusia kita gunakan sebebas-bebasnya, akhirnya merampas, membatasi hak asasi manusia orang lain. Nah, ini dalam konteks itu. Kemudian sifatnya kodrati, itu merupakan sifat yang mendasar dalam dimensi hak asasi manusia. Nah, kemudian kalau kita lihat, apakah setiap hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia itu akan diajukan semua ke pengadilan hak asasi manusia? Ataukah tidak? Nah, ini harus kita lakukan identifikasi terlebih dahulu. Ketika kita bicara persoalan konteks pelanggaran hak asasi manusia, maka di situ bicara persoalan pembatasan HAM, pengurangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang, maupun oleh termasuk aparat penegak hukum, itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tapi dalam dimensi ini kita harus batasi. Setiap pelanggaran hukum adalah pelanggaran HAM. Tapi tidak semuanya itu harus diselesaikan di pengadilan HAM. Orang membunuh itu pelanggaran HAM, tapi diselesaikan dengan mekanisme peradilan umum. Orang melakukan pencurian, pemerkosaan, kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal, itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi sekali lagi, tidak bisa diselesaikan dalam pengadilan hak asasi manusia, tapi diselesaikan di pengadilan biasa, dalam mekanisme peradilan umum. Nah, dalam dimensi ini kita mulai memahami, oh ternyata
yang namanya pelanggaran hukum pasti itu adalah tindakan pelanggaran HAM. Karena yang namanya pelanggaran hukum bagaimanapun itu juga membatasi, merampas, atau juga berpotensi untuk melanggar HAM orang lain. Tapi mekanisme penyelesaiannya bukan di pengadilan hak asasi manusia. Nah, apa kemudian yang kita akan diskusikan mengenai pengadilan hak asasi manusia? Dan bagaimana pengadilan hak asasi manusia itu memiliki kompetensinya dan bagaimana beracara di pengadilan hak asasi manusia, itu yang kemudian kita akan coba lihat dalam slide di situ. Pertama, kalau kita lihat mengenai pengadilan hak asasi manusia, pada intinya kalau kita lihat ya di dalam undang-undang pengadilan hak asasi manusia, itu dia berkedudukan di lingkungan peradilan umum dan ada di tingkat daerah kabupaten, kemudian juga daerah khusus ibu kota juga ada di situ. Makanya nanti saya akan sampaikan, tunjukkan ada beberapa kasus yang diselesaikan misalnya di ibu kota. Nah, kemudian kalau kita lihat karakter dari pengadilan hak asasi manusia dan kompetensinya, maka lebih menekankan pada pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya yang berat. Makanya bukan pelanggaran hak asasi manusia berat, tapi pelanggaran HAM yang berat. Kalau yang ringan itu, yang di luar dari berat itu dalam konteks identifikasi dari norma ini, maka penyelesaiannya melalui mekanisme peradilan umum. Tapi yang berat, maka ada hal-hal yang menjadi standar internasional mendudukkan bahwa ada dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya berat. Kalau kita lihat berdasarkan Statuta Roma. Nah, di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, itu ada beberapa yuridiksi ya, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pertama, bicara persoalan material jurisdiction. Itu lebih melihat pada apa yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompetensi dari Pengadilan Hak Asasi Manusia itu lebih pada kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Tadi sempat saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika bicara persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang di luar konteks hak yang berat, maka itu masuk ke ranah kompetensi peradilan umum. Tapi ketika bicara dalam konteks hak asasi manusia yang berat, itu dilanggar, maka masuk menjadi ruang kompetensi pengadilan hak asasi manusia. Nah, ini menjadi penting supaya kita bisa mengetahui, melihat apa saja yang menjadi kompetensi dari pengadilan hak asasi manusia. Kemudian temporal jurisdiction ya. Kita lebih menekankan pada persoalan apakah semua pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan ruang dari pengadilan hak asasi manusia dalam konteks yang berat itu, dan kira-kira apakah pelanggaran hak asasi manusia itu hanya yang setelah pengadilan HAM itu ada, undang-undang pengadilan HAM itu ada, ataukah kasus-kasus sebelumnya itu juga merupakan kompetensi dari pengadilan hak asasi manusia. Nah, di sini saya coba memperlihatkan ada beberapa kasus ya dalam hal di slide itu yang menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau yang kemudian menguatkan bahwa pengadilan hak asasi manusia itu bisa bersifat retroaktif. Kenapa bersifat retroaktif? Karena ini berkaitan dengan kejahatan kemanusiaan. Yang namanya pelanggaran hak asasi yang berat tidak boleh hanya karena persoalan asas retroaktif akhirnya itu diabaikan. Ingat waktu itu kejadian kasus terorisme, tidak ada undang-undangnya, akhirnya perpu terorisme, perdebatannya ada di ruang itu. Di ruang antara persoalan ini retroaktif dan non-retroaktif. Tapi kalau kita lihat pembenarannya, kapan retroaktif itu disimpangi? Ketika ini adanya kejadian pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Maka tidak bisa hanya persoalan formalitas, persoalan asas retroaktif, menyimpangi atau meniadakan penegakan hukum terhadap kejahatan kemanusiaan, ataupun yang dalam konteks genosida. Nah, kemudian juga dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 tahun 2004, itu waktu itu sempat diuji ya, supaya asas retroaktif itu harus diberlakukan di pengadilan hak asasi manusia. Dan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 65 2004 itu mengatakan bahwa ya menggunakan nalar yang tadi saya sampaikan itu, bahwa yang namanya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat tidak bisa hanya karena persoalan asas retroaktif akhirnya menghindari atau tidak lagi melakukan suatu tindakan
atau mengabaikan hal-hal keadilan untuk mengungkapkan keadilan dalam konteks itu. Nah, kemudian juga ada yang menarik ya, dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau dalam mekanisme untuk pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu, dulu kalau seandainya adanya kasus persoalan-persoalan yang masa lalu, kejadian-kejadian sebelum tahun 2000, dari Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini muncul, maka itu harus mengikut sertakan DPR. DPR untuk menentukan apakah ini akan dilanjutkan atau tidak. Jadi, bayangkan DPR dalam konteks keputusan politik memberikan pertimbangan di ranah kekuasaan yudisial. Jadi DPR diikut sertakan. Nah, setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2007, tidak lagi menggunakan DPR sebagai salah satu mekanisme yang harus ditempuh. Jadi cukup melalui Komnas HAM dalam hal penyelidikan, kemudian Jaksa Agung penyidikan, kemudian baru ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dipotong itu mengenai ke kompetensi DPR. Kenapa? Karena kalau DPR dengan logika DPR itu dimunculkan untuk masuk dalam hal itu, DPR ini kan diisi oleh politikus-politikus atau orang-orang yang berafiliasi dengan politik. Dan afiliasi itu yang dimiliki oleh para anggota DPR pada saat itu sangat dekat dengan kejadian-kejadian masa lalu yang dilakukan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Nah, oleh sebab itu, pikiran-pikiran Mahkamah Konstitusi ini kemudian mencoba untuk memotong garis adanya DPR sebagai salah satu mekanisme yang harus dilakukan di dalam mekanisme sebelumnya. Nah, kemudian personal jurisdiction itu melihat bahwa pengadilan HAM itu ditujukan pada individu, tidak berwenang memeriksa pelanggaran HAM yang dilakukan seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi logika yang dibangun oleh Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah bahwa pelanggaran HAM berat itu hanya dilakukan orang dewasa di atas 18 tahun. Jadi apapun itu yang dilakukan oleh orang-orang yang masih belum di bawah 18 tahun, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai pengadilan hak asasi manusia. Ini cara nalar yang digunakan oleh Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian bicara mengenai teritorial, juga di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ya, itu salah ya tulisannya 26/2000 harusnya bukan 2005, bahwa pengadilan HAM juga berwenang memutus pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial. Nah, batas teritorial dalam konteks ini misalnya di pesawat yang merupakan satu dianggap sebagai tempat ya, sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di kapal laut dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat kejahatan genosida itu pada intinya lebih kepada setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan, memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental, kemudian menciptakan kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik dan sebagainya, termasuk memaksakan tindakan-tindakan yang mencegah kelahiran di dalam kelompok. Makanya kalau seandainya dalam konteks sekarang atau dari konteks dulu kan KB itu kan bukan perintah, bukan ada sanksi di situ. Tapi KB hanya lebih kepada anjuran. Karena kalau masuk dalam dimensi ada sanksinya, maka itu sudah kejahatan genosida. Nah, itu. Kemudian memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain, ini adalah kejahatan-kejahatan genosida. Kemudian kejahatan kemanusiaan kalau kita lihat dalam hal Undang-Undang Pengadilan HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas, sistematik, diketahui bahwa serangan tersebut secara langsung terhadap penduduk sipil. Pada intinya serangan itu sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa. Itu harus ada unsur itu. Jadi kalau bukan penguasa, maka tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat cara-cara kejahatan kemanusiaan, misalnya mekanisme pembunuhan, sama seperti di pasal 340. Kemudian mekanisme pemusnahan. Nah, pemusnahan itu misalnya salah satu cara saja. Katakanlah dalam kondisi sekarang, COVID-19.
ada kebencian terhadap etnis tertentu, makanan dan obat-obatan ditutup, tidak bisa masuk situ, supaya mereka meninggal semua. Nah, itu sudah kejahatan manusia. Itu sudah pelanggaran HAM berat yang harus kemudian ditindaklanjuti oleh pengadilan asasi manusia. Karena caranya meskipun dia tidak langsung, tapi ketika melakukan kebijakan pembatasan obat atau makanan-makanan itu, yang membuat orang-orang itu meninggal dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya itu juga. Nah ini, itu yang kemudian kita lihat. Kemudian kejahatan kemanusiaan itu juga dilihat dari dimensi perbudakan. Katakanlah perdagangan manusia, perdagangan anak-anak, perdagangan perempuan, kemudian pengusiran, pemindahan penduduk secara paksa, dipaksa untuk diusir dari satu tempat tinggal tertentu. Ya kalau kita lihat ya, misalnya kasus lumpur Lapindo sebenarnya merempet-merempet. Karena orang dari lahir besar hidup di kampungnya, tiba-tiba kampungnya hilang, tertutup oleh lumpur itu sendiri. Tapi kemudian kan tidak dibawa ke ranah itu akhirnya dalam secara politik. Karena nanti saya akan tunjukkan bagaimana sebenarnya apa yang menjadi persoalan pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu tidak bisa sampai mekanisme pengadilan. Kok terkunci pada mekanisme-mekanisme penyidikan. Kemudian kasus penyiksaan atau sebelumnya perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik secara sewenang-wenang, kemudian penyiksaan yang membuat penderitaan orang itu secara berat, penderitaan berat baik secara fisik atau secara mental pada orang-orang tertentu yang ditujukan kepada bagian atau kelompok orang, kemudian perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, kemudian penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu didasari persamaan paham politik. Katakanlah misalnya ya kayak di Myanmar kan, etnis Rohingya dalam konteks itu. Kemudian penghilangan orang secara paksa. Kalau dulu kita kenal istilah yang namanya Petrus, tiba-tiba ada orang-orang yang vokal, tiba-tiba kok besok sudah tidak ada kabarnya. Itu adalah bagian dari cara-cara negara atau penguasa-penguasa dalam tanda kutip yang melanggar hak asasi manusia, yang melakukan tindakan pelanggaran HAM berat. Kemudian kejahatan apartheid. Kejahatan apartheid itu lebih kepada kejahatan-kejahatan yang genosida tadi itu, yang dilakukan dalam dimensi genosida. Nah, ini adalah kompetensi dari pengadilan hak asasi manusia. Kalau seandainya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia tidak termasuk dari unsur genosida ataupun kejahatan kemanusiaan sebagaimana yang ada di slide itu atau di Undang-Undang 26/2000, maka itu adalah pelanggaran hak asasi manusia biasa. Sekali lagi, pelanggaran hak asasi manusia biasa, maka rejimnya ada pada kompetensi peradilan umum. Pencurian, pembunuhan, atau tindakan-tindakan kriminal apapun lainnya, termasuk penipuan dan sebagainya. Tidak hanya itu, pelanggaran hak asasi manusia juga bisa kita lihat, bisa dilakukan dalam dimensi peraturan, perundang-undangan. Makanya ada mekanisme judicial review ketika ada satu aturan, undang-undang yang melanggar hak asasi manusia. Seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan waktu itu melarang orang melangsungkan perkawinan dengan teman sekantor. Bayangkan ini kan pelanggaran HAM. Orang nggak tahu jodohnya itu dengan siapapun, tiba-tiba memang jodohnya dengan teman sekantor, masa dilarang? Itu pelanggaran HAM. Tapi bukan pelanggaran HAM berat. Memang dia dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum, tapi dia masuk dalam pelanggaran HAM biasa atau pelanggaran hak konstitusional yang kemudian diarahkan kepada uji materi di Mahkamah Konstitusi. Itu dia. Jadi pelanggaran HAM itu dilakukan oleh negara, itu bisa menyangkut pelanggaran HAM yang berat atau pelanggaran HAM yang tidak berat, yang tidak termasuk dalam Undang-Undang 26/2000 itu sendiri. Bisa melalui kebijakan, bisa melalui produk hukum, atau bisa juga melalui tindakan-tindakan dari aparat-aparat pemerintahan. Katakanlah misalnya pemerintah daerah mau menertibkan PKL. Ya kalau tertibkan kan baik-baik, nggak usah harus dibongkar semua, dibuang semua barang-barangnya itu. Itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Tapi dia bisa dikaitkan kepada diuji di peradilan umum ya, atau digugat. Atau katakanlah misalnya pelanggaran hak asasi manusia dengan cara oleh pemerintah dengan cara pembiaran. Di trotoar-trotoar itu kan betul-betul
jelas untuk pejalan kaki, tapi kemudian ada PKL yang berjualan di situ, akhirnya hak-hak pejalan kaki kita semua tidak lagi menggunakan trotoar. Akhirnya kita menggunakan badan jalan. Dan kemudian diserempet oleh pengendara lain, tidak hanya orang yang serempet saja yang kita bermasalah, tapi kita bisa menggugat wali kota atau kepala daerah. Karena yang punya kewenangan untuk menertibkan trotoar-trotoar itu dari PKL itu adalah pemerintah. Maka itu adalah tindakan pengabaian terhadap pengabaian kebijakan oleh pemerintah yang akhirnya berpotensi melanggar hak asasi manusia orang-orang, khususnya pejalan kaki itu sendiri. Tapi sekali lagi itu masuk ke arah yang namanya peradilan umum dalam konteks itu. Kita bisa gugat secara perdata maupun bisa juga kita gugat pemerintah secara tun ya melalui peradilan tata usaha negara ketika ada keputusan tata usaha negara yang merugikan ataukah tindakan-tindakan administratif yang merugikan sehingga itu adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia tapi kemudian kita selesaikan mekanisme peradilan tata usaha negara. Katakanlah sebagai seorang PNS si A ini baru tidak masuk 5 hari, 10 hari tiba-tiba langsung dipecat. Oh ternyata diselidiki lawan politik dari bupati atau wali kota yang terpilih ini. Nah, itu bisa kita gugat ke peradilan tata usaha negara dalam konteks itu. Itu juga pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian, mengenai kejahatan kemanusiaan ya. Ya, kejahatan kemanusiaan itu ada beberapa tadi, ada 10. Ya. Nah, sedangkan berikutnya adalah kita bicara mengenai bagaimana prosedur ya, prosedur beracara di pengadilan hak asasi manusia. Nah, tentunya di dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia itu menentukan ada beberapa bagian. Pertama adalah persoalan penangkapan, kedua adalah persoalan penahanan, ketiga adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Kalau kita lihat mengenai mekanisme penangkapan ya, tapi sebelumnya ada yang namanya pengaduan ke Komnas Hak Asasi Manusia. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM itu tidak memiliki kewenangan dalam hal penyelidik, sebagai penyelidik. Tapi di Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia itu dimasukkan. Nanti saya akan kasih beberapa materi tambahan saya untuk kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah saya perbarui tadi itu. Nah, kalau kita lihat mekanisme itu ada alurnya, alur pengaduan. Alur pengaduan dari masyarakat ketika ada potensi atau anggapan atau dugaan dari masyarakat adanya pelanggaran hak asasi manusia, kemudian diserahkan kepada, dilaporkan atau diadukan kepada Komnas HAM. Komnas HAM lah yang kemudian menilai, ini masuk enggak kategori pelanggaran HAM berat atau tidak. Kalau seandainya masuk pelanggaran hak asasi manusia berat, maka kemudian akan diselidiki Komnas HAM yang melakukan penyelidikan dan kemudian diteruskan kepada Jaksa Agung sebagai dalam konteks penyidikan. Nah, tapi kalau tidak, bukan pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya berat atau bukan pelanggaran HAM, maka kemudian itu pengaduan itu tidak lagi ditindaklanjuti. Ini adalah mekanisme pengaduan yang mencoba menghadirkan Komnas Hak Asasi Manusia untuk sebagai satu sarana ya, sarana negara yang kemudian diisi oleh orang-orang independen untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa muncul Komnas HAM? Karena pertama begini, lawannya dari pelanggaran HAM berat ini kan negara. Jadi kalau seandainya yang melakukan tindakan pelanggaran HAM berat itu komandonya sampai katakanlah ya misalnya presiden melakukan itu, maka akan kesulitan ketika lembaga-lembaga di bawah presiden itu melakukan suatu upaya penerimaan pengaduan bisa dipotong di tahap pertama itu sendiri. Makanya dihadirkan yang namanya Komnas Hak Asasi Manusia. Kendati kita lihat ada beberapa mekanisme yang kemudian ternyata memotong arus dari penegakan hak asasi manusia, pelanggaran HAM berat itu sendiri. Nah, soal penangkapan. Nah, Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan terkait dengan kasus pelanggaran HAM berat itu. Nah, kemudian ada beberapa, saya coba di slide tabel penahanannya itu,
Itu biar lebih ringkas ya. Pada intinya ketika bicara persoalan jangka waktunya diatur, ya untuk kepentingan penyidikan jangka waktunya 90 hari, perpanjangannya itu bisa ditambah 60 hari. Itu dilakukan oleh Jaksa Agung dalam konteks penahanan. Kemudian terkait dengan penuntutan, maka jangka waktunya itu bisa diberikan atau alokasi jangka waktunya itu 20 hari dan perpanjangan 20 hari. Kemudian dalam pemeriksaan sidang pengadilan 90 perpanjangannya 30 hari perpanjangan pertama. Kemudian pemeriksaan banding 60 dan 30, kasasi 60 dan 30. Jadi kalau kita hitung-hitung itu sekitar, kalau katakanlah sampai di sidang pemeriksaan pertama ya, di sidang pengadilan negeri, itu sekitar 180 sampai 200-an ya, antara 200-an hari penahanan itu sendiri terkait dengan penahanan dari tersangka itu sendiri. Nah, yang menjadi menarik dalam hal penahanan itu unsur yang digunakan itu agak berbeda dengan di KUHP ya. Unsurnya dia menggunakan unsur subjektif ya. Nah, ini catatannya saya warnai merah itu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks di KUHP itu secara objektif itu kan ada di dalam pasal 21 ya, ayat 4 KUHP, yang dalam konteks itu bahwa harus ada batasan yang jelas. Misalnya batasan jelas itu katakanlah apakah tindak pidananya itu diduga yang untuk ditahan itu harus tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih. Itu batasan objektif. Nah, sedangkan dalam konteks di Pengadilan Hak Asasi Manusia itu diberikan alasan subjektif. Jadi penyidik diberikan diskresi untuk menilai kira-kira orang ini bisa lari atau bisa menghilangkan bukti atau tidak. Jadi penyidik itu diberikan ruang itu untuk segera melakukan penahanan itu. Nah, inilah kemudian kenapa menjadi penting dalam hal Pengadilan Hak Asasi Manusia. Karena ini kan kasus besar. Jangan sampai hanya persoalan prosedur akhirnya menghilangkan potensi terbukanya hak asasi manusia, pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Nah, masih ada waktu. Masih ada waktu. Nah, kemudian dalam hal penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM. Nah, jadi ini menarik ini ya. Berbeda dengan KUHP ya. Jadi kalau dalam hal penyelidikan di dalam pasal 18 sampai 20 itu dilakukan oleh Komnas HAM. Kenapa Komnas HAM? Ya tadi alasannya itu supaya netral, supaya tidak ada kepentingan apapun. Sehingga Komnas HAM lah yang melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran HAM yang berat itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat apa yang menjadi kewenangan dari Komnas HAM selaku penyelidik itu, pertama adalah melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan sifat atau patut diduga terhadap pelanggaran HAM yang berat itu sendiri. Jadi bisa saja dari aduan masyarakat ketika ada pelanggaran hak asasi manusia, maka kemudian Komnas HAM mencoba melakukan penyelidikan. Kemudian menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang terkait dengan pelanggaran HAM dan mencari keterangan dan barang bukti. Kemudian baru memanggil pihak-pihak pengadu atau korban dan pihak-pihak lain yang dimintai keterangannya, itu kemudian merupakan kewenangan dari Komnas HAM. Kemudian memanggil saksi untuk dimintai keterangan atau didengar kesaksiannya dan meninjau, mengumpulkan barang bukti dan sebagainya. Ini adalah kewenangan dari Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. Nah, yang menjadi menarik dalam dimensi ini, Komnas HAM dengan melakukan suatu kegiatan aktivitas penyelidikan, rupanya yang menjadi persoalan di dalam fakta, itu seringkali laporan-laporan Komnas HAM terhenti di kejaksaan, Jaksa Agung, karena penyidikan berikutnya kan Jaksa Agung. Jadi apa yang menjadi tafsiran pelanggaran hak asasi manusia yang berat, itu kadang-kadang berbeda tafsiran antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung itu sendiri. Apakah suatu peristiwa itu sudah memenuhi pelanggaran HAM berat, atau bisa saja perbedaan itu ada pada alat bukti yang dianggap kemudian dalam hal penyidikan itu menganggap bahwa ada alat bukti yang belum cukup. Nah, ini berkaitan dengan persoalan alur penyelidikan dari Komnas HAM itu sendiri.
Nah, sehingga kalau kita lihat dari penyelidikan itu Komnas HAM, kemudian penyidikan Jaksa Agung, penuntutan Jaksa Agung, dan kemudian pemeriksaannya itu sidang pengadilan. Jadi tahap pertamanya itu Komnas HAM, tahap kedua, ketiganya itu ada di Jaksa Agung. Jadi banyak kasus-kasus yang berhenti, acap kali itu ada di tahap-tahap yang kedua dan ketiga. Nah, tentunya kalau seandainya ada pertanyaan kenapa banyak kasus-kasus yang berhenti di tahap kedua, tahap ketiga, itu agak susah dijawab karena ini lebih kepada political will ya dari institusi masing-masing. Seperti misalnya kejadian kasus Trisakti. Sampai sekarang kan belum ada pengungkapan itu. Meskipun itu sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, tapi dalam konteks di tahap kedua itu tidak dilanjutkan oleh Jaksa Agung sampai sekarang. Kasus Talang Sari di Lampung ya, kasus Talang Sari. Kemudian termasuk kasus-kasus tahun 65, kasus G30 SPKI, itu juga merupakan kasus-kasus yang diam sampai sekarang. Terus kasus-kasus di Wasior, di Papua, Paniai, itu adalah kasus-kasus yang kemudian berhenti dalam konteks ketika sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM, tapi dalam tahap penyidikan, apalagi penuntutan, itu tidak lagi dilakukan oleh Jaksa Agung. Nah, itu sampai sekarang. Nah, itu kalau menjadi pertanyaan, tentunya itu motifnya bukan motif hukum ya. Jawabannya pun juga akan sulit ditemukan dalam jawaban hukum, tapi lebih kepada jawaban-jawaban politis, lebih kepada political will dari institusi-institusi terkait itu sendiri. Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat dalam dimensi ini. Kemudian terkait dengan penyidikan, dalam penyidikan itu Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc. Nah, kata dapat itu biasanya kalau dalam ilmu perundang-undangan itu kan itu yang disebut dengan, atau dalam hukum pemerintah disebut dengan discretionary power atau kebebasan kebijaksanaan. Bisa iya, bisa dijalankan, bisa tidak. Karena dapat mengangkat, tidak diangkat pun penyidik ad hoc tidak ada masalah, karena itu dibolehkan. Kalau dalam konteks hukum pemerintahan itu yang disebut dengan Beurdeling-Vrijheid, ya. Kebebasan kebijaksanaan. Jadi Jaksa Agung bisa melihat apakah ini perlu ad hoc atau tidak. Kalau bagi Jaksa Agung ini tidak perlu penyidik ad hoc, ya sudah. Dan itu tidak ada masalah karena perundang-undangannya, undang-undang pengadilan HAM berat pun juga, atau undang-undang pengadilan HAM pun juga mengatakan demikian. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan di pengadilan itu juga menarik ya, kita bisa lihat dalam pemeriksaan pengadilan itu di dalam pasal 27 sampai 33, ini ya, pemeriksaan pengadilan. Jadi pemeriksaan perkara pelanggaran HAM itu dilakukan oleh Majelis Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 hakim ad hoc. Nah, hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Itu hakim ad hoc. Kenapa hakim ad hoc itu muncul? Ya karena supaya jangan sampai ada intervensi atau ada supaya lebih menjamin independensi dari pengadilan hak asasi manusia. Karena tadi kita lihat pengadilan hak asasi manusia ini, pelanggaran HAM berat ini dilakukan oleh negara masalahnya. Sehingga harus menghadirkan dengan kuota yang lebih besar 3 orang hakim ad hoc itu sendiri. Dan hakim ad hoc diangkat selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah, cara pengangkatannya pun juga sama seperti kalau dalam tata negara dikenal dengan sistem presidensil, sama seperti jabatan presiden hanya 2 kali, 2 periode. Jadi kalau kita lihat di dalam komposisi hakimnya ya, di dalam tabel komposisi hakimnya itu, maka pengadilan HAM untuk yang tingkat 1 itu diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Jumlah hakim ad hoc yang diangkat itu minimal 12 orang. Lama jabatan 5 tahun. Nah, kenapa Presiden? Presiden dalam konteks ini bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi dia sebagai kepala negara. Karena kalau kepala pemerintahan, dia tidak masuk pada urusan intervensi masuk di pengadilan. Tapi ketika dia sebagai kepala negara, maka dia kepala dari lembaga-lembaga negara yang ada.
Dia sebagai komando, pemegang komando, baik itu panglima tertinggi Tentara Nasional Republik Indonesia, termasuk dia juga sebagai kepala negara untuk menyatakan bahaya, menyatakan kedaruratan, atau menyatakan sikap-sikap yang termasuk pengampunan, pemberian abolisi, amnesti, rehabilitasi. Nah, atau gerasi dan gerasi. Ini adalah sikap-sikap presiden bukan sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala eksekutif, tapi dia sebagai kepala negara. Karena ketika masuk ke wilayah yudisial, tidak boleh dia sebagai kepala eksekutif masuk ke wilayah bagian dari kekuasaan yudisial itu sendiri. Nah, kemudian di tingkat banding, Presiden atas usul Mahkamah Agung juga mengangkat 12 orang minimal, sedangkan tingkat kasasi itu atas usul DPR. Nah, ini menarik ini, DPR. Kenapa harus DPR? Padahal DPR itu kan lembaga politik, legislatif. Kenapa harus dalam hal ini diikutsertakan? Ternyata pertimbangannya, karena ini mengangkat setara dengan Hakim Agung ya, maka tidak mungkin oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Karena Ketua Mahkamah Agung kan juga setara, merupakan Hakim Agung. Oleh sebab itu harus menggunakan cara pola untuk pengangkatan Hakim Agung. Jadi Presiden dan DPR, meskipun melalui Komisi Yudisial dalam konteks sekarang, tapi dalam konteks Hakim ad hoc, Presiden atas usul DPR. Jadi DPR yang mengusulkan gitu. Nah, apakah kemudian memunculkan pertanyaan, apakah nanti tidak akan adanya intervensi atau apa kepentingan politik? Nah, itu agak susah dilihat, tapi memang prosedurnya demikian. Sehingga bisa saja itu terjadi dalam konteks adanya interest-interest politik dalam penentuan hakim ad hoc. Nah, kemudian yang menarik ya, sebelum masuk dalam perlindungan korban dan saksi, pada intinya alur penyelesaian itu, mekanismenya itu kan mulai dari laporan. Bisa mulai dari laporan masyarakat, atau bisa juga dari inisiatif dari Komnas HAM, atau melakukan pemantauan ya, atau melakukan kajian-kajian terhadap kasus-kasus. Misalnya sekarang Komnas HAM lagi memikirkan kasus-kasus terkait dengan COVID-19 ini, ada beberapa tindakan dari aparat yang membubarkan PSBB, yang membubarkan kerumunan-kerumunan orang hanya karena dengan menggunakan PSBB itu. Nah, meskipun itu bisa dibantah ya secara teori, normatif juga, katakanlah misalnya membubarkan orang kawinan itu juga itu dianggap salah, itu juga bisa dibantah secara normatif. Tapi di sisi lain ada beberapa kasus yang kemudian tidak hanya pembubaran tapi penyiksaan diikutsertakan dengan tindakan-tindakan penyiksaan. Nah, tentunya ini juga akhirnya mengarah kepada pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, ini adalah kajian-kajian atau pantauan-pantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM, tapi apakah itu masuk kategori HAM berat atau tidak, itu yang nanti akan dilakukan selidiki oleh Komnas HAM itu sendiri dalam konteks ini. Nah, kemudian dari laporan itu alurnya, dari laporan atau pemantauan atau kajian, kemudian masuk kepada penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, kemudian habis itu urutan berikutnya adalah penyidikan dari Jaksa Agung. Nah, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, setelah Jaksa Agung harus ada pembahasan di DPR. Itu sebelum ada putusan MK yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah pembahasan di DPR, DPR memerintahkan Presiden mengeluarkan Kepres. Habis mengeluarkan Kepres dulu, baru habis itu mulai penuntutan. Baru habis itu mekanisme persidangan. Itu dulu, sebelum 2007 ya, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Alur itu dipotong. Tidak lagi melibatkan DPR. Tidak lagi melibatkan DPR, karena DPR itu lebih kepada politis dan tidak tepat ketika masuk dalam ruang-ruang persidangan yang di mana itu merupakan kekuasaan hakim yang merdeka ya, kekuasaan peradilan yang merdeka. Nah, kemudian terkait dengan perlindungan saksi korban ya. Nah, ini menarik dalam hal undang-undang pengadilan hak asasi manusia itu menentukan bahwa korban dan saksi itu berhak atas perlindungan fisik, mental, ancaman, gangguan teror, atau kekerasan dari pihak manapun. Nah, ini kenapa harus ada perlindungan saksi dan korban ditegaskan dalam ini? Musuhnya ini ngeri. Orang kalau tidak dilindungi, siapa mau menyampaikan kesaksian?
Kalau kita lihat orang-orang di jalan saja ketika ada kecelakaan, orang-orang pada lari, apalagi kejadian pelanggaran HAM berat ini. Ya, lari semua kalau tidak dilindungi. Nah, oleh sebab itu, dalam hal pengaturannya di peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002, perlindungannya itu pertama adalah perlindungan atas keamanan pribadi korban, ancaman fisik, kerahasiaan identitas korban dan saksi. Itu harus dirahasiakan, termasuk dalam persidangan pun tidak dihadirkan begitu saja. Kemudian pemberian keterangan pada pemeriksaan di pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. Nah, ini harus diatur. Jadi jangan sampai ketika orang itu memberi kesaksian diplototi dari samping terus di situ, ya orang akan takut. Apalagi yang melototi ini sangat mengerikan dalam konteks dia punya kekuasaan atau punya power ya dalam konteks jabatan itu sendiri. Nah, itu yang kemudian bisa kita lihat di mekanisme perlindungan saksi dan korban. Nah, kemudian juga korban pasti memperoleh kompensasi, restitusi, baik itu dari negara kalau tidak bisa diganti oleh pihak pelaku ya, makanya diberikan kompensasi, kalau bisa diganti ya restitusi dan rehabilitasi ya terkait dengan nama baiknya harus dikembalikan dalam konteks itu. Nah, ini bicara persoalan yang namanya pelanggaran HAM berat ya, khususnya perlindungan saksi korban, termasuk juga kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ya. Rehabilitasi pun diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ada beberapa kasus yang sudah direhabilitasi sebelumnya. Tapi lebih kepada bukan persoalan pengadilan HAM berat, tapi lebih kepada persoalan kejahatan politik pada waktu itu atau abolisi atau tindakan-tindakan pengampunan era-era Orde Baru. Kalau kita lihat misalnya di dalam ketentuan pidana, nah ini memang menarik ya. Kalau kita lihat tadi di awal, relasi antara pengadilan hak asasi manusia dengan Statuta Roma itu, ya Statuta Roma itu menjadi dasar acuan dari pengadilan hak asasi manusia. Akan tetapi Statuta Roma tidak memasukkan hukuman mati sebagai vonisnya, sebagai hukuman. Sedangkan kita di pengadilan hak asasi manusia itu dimasukkan ancaman hukuman mati itu. Misalnya pasal 36 ya di Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia itu melakukan tindakan genosida, itu hukumannya hukuman mati atau seumur hidup atau 10 sampai 25 tahun. Pasal 37 kejahatan kemanusiaan, katakanlah pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan fisik, kejahatan apartheid, itu juga hukuman mati ancamannya. Nah, kenapa hukuman mati itu masuk dalam nuansa pidana di Indonesia? Karena pertama, dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal hukuman mati itu masuk kepada kriteria atau dasar konstitusionalnya pasal 28J. Setiap orang harus tunduk pada pembatasannya. Pembatasannya itu harus diatur dalam undang-undang. Ketika undang-undang itu masih mengatur yang namanya hukuman mati, berarti itu boleh secara konstitusional. Ini logika konstitusional yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tentang hukuman mati itu sendiri. Nah, ada beberapa kejadian ya, misalnya di sini saya nanti akan berikan bahannya terkait dengan persidangan HAM di Pengadilan Jakarta Pusat. Misalnya kasusnya Timbul Silaen ya, Kapolda Timtim. Itu dia tuntutannya 10 tahun 6 bulan, tingkat 1 bebas, kasasi bebas. Ini yang kejadian-kejadian dalam konteks faktanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Abilio Jose Suarez, mantan gubernur Timtim, tuntutannya 10 tahun, tingkat 1 pidana penjara 3 tahun, banding dan kasasi juga 3 tahun, tapi PK bebas. Kemudian Herman Sediono, mantan Bupati Kovalima ya, pidana 10 tahun, kemudian tuntutannya 10 tahun tapi bebas. Kemudian Asep Kuswani, mantan Dandim Likuisa, ancaman tuntutannya 10 tahun tapi kemudian bebas dari di putusan pengadilan. Endar Prianto, mantan Dandim Dili 10 tahun tapi kemudian putusannya bebas. Kemudian mantan Dandim Dili juga ada namanya Sujarwo, begitu juga 10 tahun tuntutannya, tingkat pertama 5 tahun penjara, tingkat banding dan kasasi bebas. Ini beberapa fakta yang bisa kita lihat
ini menentukan politik hukum ya, arah penegakan pengadilan HAM berat itu apakah arahnya itu sesuai dengan apa menjadi konstruksi dari Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, ataukah implementasinya ternyata itu berbeda dari apa yang menjadi keinginan terhadap Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran HAM berat itu sendiri. Begitu juga misalnya Yayat Sudarajat, mantan dan Satgas Tribuana, ancaman pidananya waktu tuntutannya 10 tahun, kemudian dibebaskan. Ini ada beberapa kasus yang kita bisa pahami bersama, ini di tataran implementatif, yang kita bicara tadi adalah di tataran substantifnya. Sehingga ini menjadi menarik bagi Bapak Ibu sekalian untuk memahami bagaimana politik hukum, desain antara aturan dengan implementasi di lapangan seperti apa yang terjadi. Nah, karena dalam konteks ini, selain putusan pengadilannya yang kemudian tidak sesuai dengan tuntutan, ternyata juga banyak juga kasus-kasus atau dalam hal ini yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM tidak diteruskan oleh Kejaksaan Agung. Jadi di situ kita bisa tahu apa saja yang menjadi persoalan-persoalan terhadap penegakan HAM berat itu, apakah masalahnya di dalam hal putusan pengadilannya ataukah di proses menuju ke tahap persidangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya dihentikan, lebih baik saya menghentikan sendiri. Terima kasih. Buat peserta yang ada di studio, ada mau yang bertanya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Iya. Nama saya Leo. Pak Leo. Leo. Saya ingin bertanya Pak Dokter terkait langsung kasus yang pernah ramai di negara kita ini terkait rencana pemerintah untuk menggunakan ex-ISIS dulu itu, yang lama-kelamaan tenggelam tanpa ada kepastian ke pemerintah apakah hal tersebut akan dilaksanakan yang ketiga. Nah, dalam hal ini ketegasan pemerintah terkait dengan ex-WNI yang saat itu yang mencelakakan tersebut terdampak banyaknya argumentasi baik positif dan negatif di pemerintah kita ini dan negara masyarakat kita tentunya. Dan dari hal tersebut tidak adanya kepastian ketika kasus tersebut seiring dengan waktu tidak terregister kembali dan masyarakat pun tidak dalam hal ini tidak tahu pasti kejadian tersebut apakah X tersebut sudah dipulangkan atau tidak. Nah, dalam hal ini ketika masyarakat banyak menuntut ketika X-WNI tersebut agar tidak dipulangkan, apakah hal tersebut bisa dikabulkan oleh pemerintah yang dalam hal ini kategorinya sudah termasuk pelanggar HAM berat, begitu Pak Dokter. Iya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Baik. Terima kasih Pak Leo. Iya. Gimana? Langsung atau Ya, gimana? langsung saja Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Leo atas pertanyaannya. Jadi begini, ada beberapa wacana memang pada saat itu mengenai ex-ISIS ya. Ex-ISIS itu kan kalau kita lihat sudah kehilangan kewarganegaraan. Karena syarat hilangnya kewarganegaraan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan adalah pengkhianatan terhadap negara dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, ketika mereka itu melakukan suatu tindakan menjadi tentara dari negara lain, itu adalah salah satu syarat kehilangan kewarganegaraan secara otomatis. Nah, mereka itu kan ketika bicara masuk ke ISIS, itu kan berarti menjadi tentara. Nah, berarti sudah pengkhianatan terhadap negara dan termasuk mereka sudah tidak lagi memegang kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia karena tidak lagi membela negaranya, tapi masuk kepada bela negara lain. Nah, ketika orang-orang ini sudah kehilangan kewarganegaraan, maka kalau mau masuk berarti harus prosedurnya mulai pengajuan kewarganegaraan. Tidak bisa dia pulang seenak-enaknya. Karena otomatis kehilangan kewarganegaraan ketika mereka sudah masuk menjadi tentara di sana. Ya silakan masuk, datang ke sini, mengajukan kewarganegaraan Indonesia kembali karena mereka sudah otomatis hilang kewarganegaraannya. Apakah kemudian itu melanggar hak asasi manusia? Tidak. Hak asasi manusia itu pada dasarnya bukan berarti sebebas-bebasnya. Hak asasi manusia juga dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Baik itu konstitusi, undang-undang dasar maupun peraturan perundang-undangan.
Nah, oleh sebab itu logika pembatasan hak asasi manusia harus disesuaikan juga pembatasan hukum. Ketika orang itu sudah menjadi tentara di daerah lain, bukan daerah lain, negara lain, maka secara otomatis dia sudah hilang. Maka itu bukan hak asasi manusia ketika ia itu datang ke sini dilarang. Tidak. Hak asasi manusia dilanggar kecuali negara menutup jalur ya untuk mereka mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Tapi tentunya mau mengajukan warga negara Indonesia tidak segampang itu ketika orang ini sudah dicap sebagai pengkhianat negara. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang naturalisasi pemain bola aja kan lama itu. Sudah bertahun-tahun, belasan tahun, bahasa Indonesianya lancar, udah bisa berpidato bahasa Indonesia pun baru bisa. Itu pun harus kelakuannya harus di-track betul-betul. Apalagi orang jelas-jelas sudah melakukan tindakan pengkhianatan negara untuk menjadi tentara di negara lain. Nah, itu dia. Sehingga menjadi kesalahan ya atau kekeliruan ketika ada orang-orang atau pihak yang mengatakan itu melanggar hak asasi manusia. Nah, itu ya pemahaman yang keliru. Karena yang namanya hak asasi manusia sekali lagi tidak bisa dikatakan sebebas-bebasnya. Katakanlah misalnya terkait dengan LGBT. Apakah itu melarang perkawinan sesama jenis itu adalah itu melanggar HAM? Ya tidak. Karena pertama bicara persoalan hak asasi manusia, itu kalau kita lihat namanya teori dari Thomas Aquinas ya, ada yang namanya lex aeterna, lex divina, lex naturalis, dan lex positiva. Lex aeterna itu begini. Lex aeterna itu adalah rasio Tuhan yang tidak bisa ditangkap oleh manusia. Kapan kematian itu muncul kita tidak pernah tahu, itu rahasia ilahi. Kemudian lex divina itu rasio Tuhan, logika Tuhan yang kemudian bisa ditangkap manusia, itu ada dalam kitab-kitab suci. Dari lex divina itu diturunkan yang namanya lex naturalis, nilai-nilai. Dari ajaran-ajaran di kitab suci itu ada nilai-nilai kemanusiaan di situ. Yang sifatnya universal. Yang kemudian nilai-nilai itu adalah salah satunya nilai-nilai hak asasi manusia. Penghormatan terhadap manusia yang lain. Itu adalah nilai-nilai universal. Nah, penghormatan itu kemudian diturunkan dalam aturan perundang-undangan. Nah, sehingga tidak semua hak asasi manusia itu dikatakan sebebas-bebasnya kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai etika, nilai-nilai moralitas, dan nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada nilai-nilai universal tadi itu sendiri. Nah ini, jadi dalam konteks pandangan ISIS itu tadi, bahwa itu tidak bisa dimungkinkan itu dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Tapi itu adalah suatu tindakan sesuai dengan alur mekanisme hukum yang sudah dilakukan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, apa relasi antara materi peradilan hak asasi manusia ini dengan nanti Bapak Ibu sebagai lawyer nantinya adalah bagaimana mencoba memetakan kasus-kasus mana yang bisa merupakan sebagai pelanggaran HAM berat, supaya ini menjadi masukan Bapak Ibu ke depan untuk melakukan pengaduan-pengaduan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat kepada Komnas Hak Asasi Manusia. Misalnya kita lihat ada beberapa kasus, misalnya sekarang baru kemarin atau kapan ya, oleh lawyer itu kasus di Buleleng terkait PSBB itu sudah mulai diajukan itu. Nah, itu adalah bagian dari Bapak Ibu sekalian supaya bisa mengetahui sejauh mana Komnas HAM itu memiliki kewenangan dan sejauh mana itu masuk kepada kompetensi pengadilan hak asasi manusia atau tidak. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Koko. Ya. Sudah ada lagi? Oh ya, boleh. Iya, silakan. Selamat sore. Dengan Bapak siapa boleh Pak? Nama saya Wagi. Pak Wagi. Nggih. Ya. Ini berbicara fakta ini. Nggih. Iya. Dan bukan pandangan Bapak. Karena berbicara masalah HAM, dari pengertian HAM awal Bapak menyampaikan bahwa itu kan setiap orang mempunyai hak. Iya. Namun pun dalam pelaksanaannya gencar-gencarnya juga Komnas HAM ini kelihatannya sepertinya kan belum berkembang. Ya. Mengapa? Karena di dalam fakta saya lihat, kalau seperti tadi Pak mengatakan kalau seandainya ada yang menyampaikan, kalau seandainya pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran kaki 5, umpamanya karena itu terjerat pidana, banyak atau sering dikatakan melanggar HAM. Iya. Begitu juga
terhadap petugas-petugas lain. Dalam fakta ini sudah di media elektronik kelihatan, mungkin sudah tahun lalu itulah saya sampai sedih melihat para petugas seperti kepolisian itu diinjak-injak sampai mati oleh segerombolan masyarakat ya yang terjadi di Jakarta gitulah, modalnya di kota-kota lain, termasuk juga aparat tentara. Tetapi tidak saya mendengar ada itu dikatakan pelanggaran HAM. Dan sepertinya Komnas HAM yang membidangi dalam hal ini kewenangannya bagaimana ini? Karena sebenarnya kan dasarnya HAM itu kan hak asasi manusia, tidak memandang apa itu petugas, apa itu tidak petugas. Yang penting ada pelanggaran, itu menurut saya. Menurut saya. Tapi silakan Pak Dokter yang memberikan pandangan sehingga kami memandang sepertinya sepihak. Sepertinya sepihak. Ini Pak Dokter, silakan. Baik. Terima kasih Pak Wage. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Wage. Jadi memang begini, kapan suatu tindakan itu orang itu melanggar hak asasi manusia, seringkali bisa kita lihat dengan cara ketika orang itu melanggar hukum. Maka dia sudah melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks demonstrasi, ada undang-undang menyatakan kebebasan berpendapat. Undang-undang 39 ya, di depan umum. Itu ada kewajiban-kewajiban. Kalau seandainya orang melakukan suatu tindakan yang melanggar undang-undang itu, maka dia sudah berpotensi melanggar hak asasi manusia. Bahkan dia sudah bisa dikategorikan melanggar, tidak hanya lagi berpotensi. Demikian juga di dalam undang-undang menyatakan pendapat di muka umum, itu juga diatur mengenai bagaimana kewajiban-kewajiban dari aparat penegak hukum, kepolisian. Yang kemudian diturunkan dalam level protap, SOP-nya masing-masing, kapan mulai misalnya sebelum tembak peluru karet harus diingatkan dahulu, kemudian disiram dengan water cannon atau dan sebagainya, mekanisme penghalauan. Nah, ketika itu tidak diindahkan oleh katakanlah oknum petugas, maka itu berpotensi melanggar hak asasi manusia pada orang-orang yang demonstrasi itu. Nah, oleh sebab itu ini sama halnya. Oleh sebab itu tinggal dilihat siapa yang melakukan tindakan yang melanggar terlebih dahulu. Apakah si pendemo ataukah si aparatnya? Ini yang harus dilihat. Tidak bisa kita melihat pada perspektif ini pertarungan yang tidak fair antara negara dan rakyat. Kita tahu bahwa implikasi atau munculnya dari pengadilan hak asasi manusia itu kan karena tidak fair, tidak apple to apple antara negara yang pegang senjata dengan aparat pegang senjata dengan rakyat. Tapi dalam konteks sekarang kadang-kadang kan sebaliknya. Dengan adanya kondisi hak asasi manusia yang sebebas-bebasnya, acap kali masyarakat tidak lagi mempedulikan apa yang menjadi batasannya. Ini adalah kekeliruan. Ini adalah hal-hal yang harusnya juga diungkapkan dalam konteks pengadilan hak asasi manusia. Untuk itu ketika Bapak Ibu menangani kasus-kasus demikian atau ikut menyuarakan hal-hal semacam itu, hal-hal demikian harus dikaji secara cermat. Prosedurnya dilihat dari SOP-nya, apakah petugas itu sudah melakukan secara tepat, ataukah kemudian yang salah itu adalah di kubu masyarakatnya. Itu yang harus ditelusuri betul kronologisnya, sehingga kita bisa melihat kasus itu secara jeli dan secara objektif dan independen di situ. Karena kalau tidak, dalam konteks itu, ya pasti kadang-kadang tidak imbang cara pemberitaannya. Tapi selaku orang hukum, selaku orang-orang yang kita mempelajari mekanisme hukum, kita harus mengetahui bahwa bagaimana cara membatasi, cara melihat kapan siapa yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia terlebih dahulu. Gitu. Ya kadang-kadang kan caranya bisa juga misalnya ini kok demonya sepertinya lesu-lesu ini nanti nggak dimuat sama pers itu, media tidak akan liput, saya harus lempar batu dulu ke sana. Bisa jadi dalam konteks itu sudah salah. Nah, ini mekanisme yang harus ditelusuri dalam konteks pencarian fakta. Nah, pencarian fakta itu sangat penting supaya bisa memahami duduk persoalan dan siapa yang melakukan permasalahan terlebih dahulu. Demikian Pak Wagi. Ya, mungkin saya tangkap seperti ini Pak. Kadang media itu hanya menyorotin yang kejadiannya, tapi waktu kita mau membongkar semua, media tidak meliput. Jadi masyarakat yang menonton mungkin atau melihat jadi bingung kemana ini
tujuannya. Seperti itulah kira-kira. Iya. Jadi kurang disorot gitu. Iya. Media itu kan, berita itu kan hanya membuat geger aja, tapi setelah kita mungkin pihak-pihak mana yang mau membedah, media tidak menyorotnya. Seperti itulah kira-kira. Nah, oleh sebab itu ketika ada kasus-kasus demikian ya, Bapak Ibu juga ya, bisa menyampaikan keberatan kepada Dewan Pers. Iya. Bahwa dalam konteks asas ya dalam hal kebebasan pers itu ada namanya perimbangan berita antara sudut kanan dan sudut kiri. Nah, tidak bisa salah satu yang lebih berat. Nah, ini bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian ketika nanti sebagai lawyer ya, untuk memberikan bantuan-bantuan yang betul-betul dilakukan secara komprehensif untuk menegakkan kebenaran. Gitu. Demikian. Terima kasih. Ada lagi yang di studio? Oke. Silakan. Kita kasih lagi satu ya, soalnya di aplikasi Zoom lumayan banyak. Oke. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Bapak. Ya. Di sini saya ingin bertanya Dengan Pak siapa Pak? Nama Dengan Bapak. Agung Wira. Agung. Ya. Agung Wira. Ya. Oke, silakan. Di sini saya mau bertanya berkaitan dengan kewenangan dari Pengadilan HAM itu. Saya kutip dari poin 3 dari slide terkait berdasarkan pasal 6 juga kan Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan itu dilakukan. Pertanyaan saya di sini, mengapa Pengadilan HAM tidak berwenang atas memeriksa dan memutus suatu perkara kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Pertama, ini adalah logikanya lebih kepada orang yang belum dewasa, yang belum cakap dianggap. Belum tahu dalam konteks cakap akan hukum itu sendiri. Sehingga apakah kemudian orang ini dibebaskan? Enggak. Melalui mekanisme peradilan umum. Tapi yang namanya peradilan berat itu lebih ditekankan pada persoalan selain anak-anak orang yang belum dewasa. Biasanya karena ini menyangkut negara, pasti orang-orang yang di atas 18 tahun. Sehingga karena orang-orang yang pelanggar itu kan merupakan orang-orang yang memiliki kewenangan. Orang-orang yang memiliki kewenangan atau komandonya itu pasti di atas 18 tahun. Itu logika sederhananya. Tapi di satu sisi adalah menekankan pada perlindungan anak di bawah umur, orang yang di bawah umur. Itu, lebih pada itu. Sehingga ketika ada anak di bawah 18 tahun, ya paling mereka akan dijadikan saksi ya atau apapun dalam penyelidikan kasus untuk menentukan siapa dalang di balik ini semua. Karena kalau ya ke peradilan umum. Ya, jangankan itu, kasusnya ini saja kalau kita lihat dalam fakta Munir itu peradilan umum jadinya. Iya. Apalagi yang 18 tahun itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sekarang giliran yang ada di aplikasi Zoom ya, yang sudah bergabung dengan kita. Ini ada pertanyaan dari Pak Nyoman Ardana. Selamat sore Pak Doktor, saya mau menanyakan tentang pelanggaran diskriminasi atau pengucilan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh klien adat maupun kerama adat secara bersama-sama. Apakah itu bisa dikategorikan termasuk pelanggaran HAM? Mohon jawabannya Pak Dokter. Terima kasih. Iya. Jadi begini, Pak Ardana, Pak Nyoman Ardana. Pertama itu kan kita harus lihat mulai dari Undang-Undang Dasar ya, pasal 18B. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk hukum adat yang ada di lingkungannya itu. Kata mengakui dan menghormati artinya negara mengakui adanya pluralisme hukum, termasuk lembaga-lembaga adat dan termasuk kebijakan-kebijakan hukum di dalamnya itu. Yang sesuai dengan hak asasi manusia atau sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana kesesuaian dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam ranah ketika tidak masuk atau tidak berbenturan dengan hukum nasional. Ini caranya di situ. Adalah bagaimana menyeimbangkan antara hukum nasional dengan hukum adat itu sendiri. Makanya kalau kita lihat desain politik hukum RUU KUHP kita itu kan begitu ke depan ini. Tidak lagi sekarang yang lebih menekankan pada
hukum adat tidak lagi digunakan untuk ketika sudah ada kasus-kasus diselesaikan oleh persoalan nasional. Padahal misalnya seperti kasus, katakanlah begini, kemarin ada di Gianyar ya, gay berdua itu, gay itu berdua, akhirnya ditangkap ya, kemudian itu kan dalam konteks adat harus ada mecarunya. Nah, siapa yang membiayai, siapa yang harus dibebankan itu? Nah, dalam konteks hukum nasional kita saat ini kan agak susah mengatur irama antara hukum nasional dan kemudian diikutsertakan dengan hukum adat itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian kita tinggal lihat dalam pertanyaan dari Pak Ardana ini. Apakah pengucilan, pembatasan itu dalam konteks masuk dalam ranah penegakan hukum nasional atau penegakan adat istiadat? Kalau itu masuk dalam konteks penegakan adat istiadat, maka itu sebenarnya tidak ada menjadi persoalan. Tapi kalau seandainya itu masuk hukum nasional, katakanlah diarahkan untuk memilih pilkada itu si A atas nama adat. Ini sudah bertentangan dan bertabrakan pada hukum nasional bicara persoalan asas luber jurdil. Hak asasi manusia orang untuk memilih. Dan itu pasti tidak mungkin itu akan dibenarkan secara adat. Nah, tinggal kita lihat kasusnya itu ada di posisi mana. Termasuk misalnya bagaimana dengan pungli dalam konteks pungutan-pungutan yang dianggap pungli itu. Nah, tinggal kita lihat. Dalam hal ini memang yang menjadi sekarang kan celah yang kemudian yang bisa digunakan adalah menggunakan pola dana punie itu. Sehingga ketika bicara persoalan pungutan, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemda, itu selesai pada retribusi dan pajak. Tidak boleh ada pungutan lain. Maka itu kemudian diarahkan supaya tidak ada konflik antara hukum nasional dan hukum adat, diarahkan menggunakan dengan dana punie itu. Nah, sekali lagi ini dikembalikan pada kasusnya. Pengucilan pembatasan itu tidak menjadi persoalan ketika itu dilakukan dalam rangka adat, tapi bukan berarti kemudian pengucilan itu, katakanlah begini, seperti kasus Manak Salah ya, kembar buncing di Padang Bulia. Itu kalau seandainya tidak dilakukan, pasti ada sanksi, ada nilai-nilai adat yang kemudian menurun derajatnya. Oleh sebab itu kemudian dimodifikasi. Negara juga tidak bisa melarang begitu saja, menghentikan. Karena ini adalah sikapnya turun-temurun dari leluhur. Yang kalau seandainya itu dilarang begitu saja, pasti ada persoalan besar yang terjadi. Sehingga polanya adalah melakukan modifikasi terkait dengan sanksi-sanksi adat itu sendiri. Tidak bisa misalnya dia ditaruh di mana dengan hukuman seperti itu, tapi dimodifikasi seperti apa dengan misalnya tetap ada bantuan-bantuan kemanusiaan dan apapun. Ini adalah bagian-bagian yang sebagai cara meningkatkan atau mensinergikan antara hukum nasional dan hukum adat. Demikian. Oke, karena waktu kita sudah tinggal sangat, ya, gimana? Ya. Oke, kita kasih satu lagi ya. Apa-apa. Abis ini ada lagi. Ada lagi Pak, kita kasih. Sedikit tentang Pak Ardana tadi. Oke, Iya. boleh Pak. Menyambung Pak Ardana tadi, negara mengakui hukum adat. Sedangkan di hukum adat itu kan ada peraturan Nawigawida. Iya. Pada saat hukum adat menetapkan, melaksanakan aturan itu, berarti secara hukum nasional tidak salah kan seperti itu? Itu modelnya Pak ya? Terima kasih. Iya. Jadi begini, kita contoh sederhana ya, misalnya PKM, Denpasar, sudah ada perwalinya. Salah satunya adalah kewenangan desa adat untuk melakukan pengawasan kepada toko-toko dan sebagainya. Sebenarnya ini ada konflik ya dengan hukum nasional. Karena pengawasan itu boleh dilakukan oleh pihak atau oleh negara, oleh pemerintah sebagai bentuk evaluasi terhadap izin yang digunakan. Kenapa kita itu bisa dievaluasi SIM kita atau ditilang oleh polisi? Karena polisi yang mengeluarkan SIM. Karena polisi yang mengeluarkan SIM, maka polisilah yang bisa mengevaluasi penggunaan SIM itu. Sama halnya dalam konteks toko-toko. Kalau yang mengeluarkan izin usaha itu adalah Pemda, kabupaten kota, maka yang bisa mengawasi adalah pemerintah daerah. Kapan kemudian masyarakat adat itu bisa digunakan? Itu sebagai turut serta, partisipasi, bukan sebagai pihak yang utama. Karena kalau tidak ini menjadi persoalan. Nah, ini adalah cara pandang hukum yang harus kita pahami supaya jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang lama-kelamaan akhirnya berpretensi negatif menurunkan derajat dari adat kita itu sendiri.
Ini yang harus kita lihat di situ dengan pendekatan-pendekatan hukum, sehingga Bapak Ibu sebagai lawyer ke depan melihat kasus-kasus itu tidak lagi dengan persoalan antara satu sudut pandang, tapi mencoba mencari titik tengah, ini siapa yang mengeluarkan kebijakan, siapa yang mengeluarkan izin, sehingga siapa yang lebih berwenang dalam melakukan pengawasan ini, karena pendekatannya itu pendekatan lebih kepada administratif. Demikian yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang ada di aplikasi Zoom dan studio. Tepuk tangan buat Pak Jimmy, bagus banget, detail banget. Kita sudahi sesi kedua hari ini ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak.